Shalom, selamat datang di Grace Case, tempat kita bertumbuh dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Bersama saya Yudi, mari membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Sebab hanya kebenaran yang akan membuat kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Kita telah sampai di episode keempat dari seri kedua, Identitas dalam Kristus. Di episode sebelumnya kita belajar bahwa kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas sebuah kebenaran yang sering disalahpahami, yaitu apakah orang percaya benar-benar kudus. Ketika mendengar kata kudus, banyak orang langsung berpikir tentang seseorang yang hidup tanpa pernah melakukan kesalahan. Lalu mereka berkata, kalau begitu, aku belum kudus. Tetapi, apakah Alkitab mengajarkan demikian? Ataukah kekudusan yang Tuhan berikan memiliki dasar yang berbeda? Hari ini kita akan melihat bahwa kekudusan kita berakar pada karya Kristus, lalu menghasilkan kehidupan yang semakin serupa dengan Dia. Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang hakim mengangkat seorang anak yatim menjadi anggota keluarganya. Sejak hari itu anak tersebut memiliki nama keluarga yang baru. Ia mungkin masih harus belajar cara hidup di dalam keluarga itu. Namun statusnya sebagai anggota keluarga tidak berubah. Demikian juga dengan kekudusan. Saat kita percaya kepada Yesus, Tuhan menetapkan kita sebagai milik-Nya. Dan dari posisi itulah kita belajar hidup semakin mencerminkan karakter Kristus. Firman Tuhan kita pada hari ini yang pertama diambil dari 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Firman yang kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yang ketiga diambil dari 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perhatikan sesuatu yang menarik. Paulus menyebut jemaat di Korintus sebagai orang-orang kudus, padahal surat itu juga menegur berbagai masalah yang ada di tengah mereka. Mengapa? Karena status mereka sebagai orang kudus tidak berasal dari kesempurnaan mereka, tetapi dari karya Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya kita telah dikuduskan di hadapan Allah. Lalu dari posisi itu Roh Kudus bekerja membentuk kehidupan kita agar semakin mencerminkan kekudusan tersebut. Dengan kata lain, kita hidup kudus bukan untuk menjadi kudus, tetapi karena kita sudah dikuduskan di dalam Kristus. Kasih karunia tidak menurunkan standar kekudusan. Kasih karunia memberikan kuasa untuk hidup kudus melalui hubungan dengan Kristus. Untuk aplikasiannya, saat kamu jatuh, jangan berkata, aku bukan orang kudus. Sebaiknya katakan, aku adalah milik Kristus. Roh Kudus sedang membentuk hidupku. Biarkan identitasmu mendorong perilakumu. Semakin kamu memahami siapa dirimu di dalam Kristus, semakin hidupmu akan memancarkan karakternya. Grace Nugget episode ini, aku hidup kudus bukan supaya diterima Allah. Aku hidup kudus karena di dalam Kristus aku sudah menjadi milik-Nya. Mari kita berdeklarasi. Aku telah dikuduskan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Aku adalah milik Allah. Roh Kudus bekerja di dalam hidupku setiap hari untuk membentuk karakter Kristus di dalam diriku. Aku memilih hidup sesuai dengan identitasku sebagai orang yang telah dikuduskan. Amin. Di episode kelima kita akan membahas identitas yang penuh pengharapan. Ahli waris bersama Kristus. Apa arti menjadi ahli waris kerajaan Allah? Berkat apa yang telah Tuhan sediakan bagi anak-anak-Nya, dan bagaimana identitas ini memberi kita pengharapan dalam menghadapi kehidupan? Jangan lewatkan episode 5. Terima kasih sudah mendengarkan Grace Case. Jika episode ini memberkati hidupmu, jangan lupa bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu kasihi, supaya semakin banyak orang mengenal kasih karunia Tuhan. Dan ingat, kasih karunia bukan hanya awal dari kehidupan Kristen. Kasih karunia adalah cara kita hidup setiap hari. Saya Yudi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode kelima seri kedua.
tetap hidup dalam kasih karunia, tetap berjalan dalam iman, dan Tuhan Yesus memberkati.